Berbicara masalah pembobolan data, mungkin yang paling seru adalah yang baru-baru ini, terkait bobolannya data di KPU. Bahkan di bulan-bulan lalu, kita sering atau kita digegerkan dengan pembobolan data oleh penyerang yang menyebut dirinya sebagai Bjorka, seperti itu. Nah, beberapa metode yang dapat dilakukan, diantaranya adalah SQL injection, atau bisa juga dengan melakukan social engineering, atau yang paling menakutkan adalah terlibatnya karyawan atau yang sering disebut dengan employee hacker. Nah, pada kesempatan ini yang akan kita bahas adalah tentang SQL injection. Oke, SQL injection sendiri adalah metode yang sering dilakukan oleh penyerang untuk menyerang aplikasi web kita. Metode ini memanfaatkan celah pada aplikasi web kita untuk melakukan injeksi atau memberikan perintah-perintah yang tidak sah dengan menggunakan perintah SQL. Nah, dengan memanfaatkan celah ini, penyerang dapat melakukan injeksi perintah SQL kepada aplikasi web kita, sehingga penyerang dapat memanipulasi, menghapus, menambahkan, dan melakukan hal-hal yang biasanya hanya dapat dilakukan oleh user yang sah pada aplikasi web kita. Pada serangan SQL injection, biasanya penyerang akan menginputkan perintah-perintah SQL yang tidak sah ke dalam form input di aplikasi web kita atau form pencarian di aplikasi web kita. Dengan demikian, hal yang akan terjadi selanjutnya adalah data-data sensitif kita akan muncul melalui perintah SQL yang telah diinputkan oleh si penyerang. SQL injection sendiri di Indonesia sudah dikenal pada tahun 2000-an. Di mana pada saat itu Indonesia sudah mengenal internet, sudah mengenal aplikasi berbasis website. Dan celah inilah yang dimanfaatkan oleh penyerang untuk menyisipkan SQL injection kepada aplikasi website, entah itu aplikasi website dari pemerintahan atau aplikasi website dari pihak swasta. Jenis-jenis SQL injection pada kesempatan ini kita akan bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah error-based SQL injection, di mana penyerang memanfaatkan pesan error yang diberikan oleh web server untuk mendapatkan informasi sensitif. Pada kasus ini, contohnya penyerang akan menginputkan pesan yang salah, sehingga web server akan menampilkan pesan error yang biasanya ketika pesan error itu dimunculkan akan mengandung nama kolom, nama tabel, dan seterusnya. Yang kedua adalah union-based SQL injection. Pada kesempatan ini, penyerang akan menampilkan database dengan menggunakan perintah union. Nah, penyerang dapat mencuri data dari tabel lain dengan melakukan perintah union ini. Selanjutnya adalah blind SQL injection. Jenis serangan ini tidak mengembalikan data sensitif secara langsung, tetapi melalui proses berulang dan analisis atau respon dari server. Penyerang mengirimkan input yang memungkinkan untuk menguji kondisi logika. Dan yang terakhir adalah time-based SQL injection. Serangan ini menggunakan perintah SQL untuk memanfaatkan keterlambatan dalam respon dari server untuk mengekstraksi data secara bertahap. Penyerang dapat mengetahui isi database dengan mengukur waktu respon server terhadap perintah yang dikirimkan. Oke, kasus nyata SQL injection. Kasus nyata SQL injection terjadi pada tahun 2017 terhadap e-commerce yang bernama Souq.com, di mana penyerang berhasil mencuri data pribadi dari aplikasi tersebut, dari aplikasi e-commerce tersebut, berupa nama, nomor handphone, nomor KTP, dan seterusnya. Mungkin beberapa dari kita bertanya-tanya, apa pentingnya data pribadi kita seperti nama, email, nomor telepon, dan seterusnya. Bayangkan, ketika teman-teman mendaftar salah satu atau beberapa aplikasi e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli, dan seterusnya, yang jadi masalah adalah ketika data tersebut bocor atau penyerang berhasil mengambil data kita dan penyerang menjual kepada pihak yang tidak baik atau pihak yang dinilai merugikan kita, maka yang mereka lakukan, yang pertama, mereka bisa melakukan kejahatan langsung kepada alamat rumah kita. Yang kedua, contoh misalkan nomor telepon kita diberikan kepada orang-orang yang dinilai tidak bertanggung jawab,
mereka akan mengirimkan penipuan phishing seperti mengirimkan undangan tapi APK. Dan itu yang sering didapatkan oleh beberapa keluarga atau teman-teman kita. Bayangkan ketika hal tersebut dilakukan secara masif karena data kita yang bocor. Mungkin hal tersebut yang bisa membahayakan kita, keluarga kita, bahkan orang-orang di sekitar kita. Kita akan kembali kepada SQL injection. Nah, pada tahap ini kita akan membahas bagaimana cara mengatasi SQL injection. Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah dengan validasi input. Salah satu langkah paling penting dalam mencegah SQL injection adalah dengan melakukan validasi input. Pastikan bahwa setiap input yang diterima oleh aplikasi web telah diperiksa dan diolesi sebelum digunakan dalam query database. Ini bisa dilakukan dengan menggunakan teknik seperti escaping atau parameterized query. Cara mengatasi SQL injection yang kedua adalah dengan menggunakan prepare statement. Dengan menggunakan prepare statement, kita bisa memisahkan, Cara mengatasi SQL injection yang kedua adalah dengan menggunakan prepare statement. Menggunakan prepare statement adalah cara yang efektif untuk mencegah SQL injection. Nah, dalam prepare statement, query SQL dipisahkan dari data yang masuk, sehingga query tidak pernah diubah oleh input pengguna. Dengan demikian, penyerang tidak bisa melakukan query terhadap aplikasi web server kita, karena query SQL dipisahkan dari data yang masuk. Cara mengatasi SQL injection yang ketiga adalah dengan memperbarui perangkat lunak. Cara yang paling umum yang bisa kita lakukan. Pastikan bahwa perangkat lunak database, server web, dan aplikasi web yang digunakan selalu diperbaharui. Mengapa? Karena pengembang sering merilis perbaikan keamanan untuk melindungi terhadap jenis serangan baru, termasuk SQL injection. Dan cara mengatasi SQL injection yang keempat adalah dengan menggunakan teknik enkripsi. Mengenkripsi data yang disimpan di database dapat membantu melindungi terhadap serangan SQL injection. Dengan menggunakan teknik enkripsi yang kuat, data sensitif akan sulit didapatkan oleh penyerang bahkan jika mereka berhasil menjalankan serangan SQL injection. Mengapa demikian? Karena si penyerang tidak memiliki kunci untuk membuka data kita. Cara yang kelima untuk mengatasi SQL injection adalah dengan memanfaatkan firewall. Dengan menggunakan firewall yang dapat mendeteksi dan mencegah serangan SQL injection juga merupakan langkah yang dapat diambil. Firewall sendiri dapat ditempatkan di antara aplikasi web dan database untuk memantau dan memblokir query yang mencurigakan. Berikut merupakan contoh dari web application firewall. Web application firewall merupakan sistem yang digunakan untuk melindungi sistem kita dari serangan-serangan seperti SQL injection, cross-site scripting, bahkan DDoS attack. Web application firewall bekerja dengan cara memantau traffic yang masuk dan keluar melalui sistem kita atau melalui web kita. Dengan demikian, firewall dapat mendeteksi dan dapat memberikan aturan terhadap traffic yang tadi masuk melalui sistem kita. Sebagai contoh, jika misalkan ada traffic yang dinilai oleh si firewall ini berbahaya, maka firewall akan memberikan aturan bahwa traffic tersebut tidak boleh masuk kepada sistem kita dan akan langsung dibuang atau akan langsung di-drop. Beberapa dari kita mungkin bertanya-tanya, apa perbedaan dari web application firewall, network firewall, IDS atau IPS? Nah, berikut merupakan tabel perbedaan atau tabel perbandingan antara web application firewall, network firewall, dan IDS atau IPS. Baik, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan terkait SQL injection. Semoga menambah wawasan Anda dan bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita bisa bertemu kembali. See you!